Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita di room diskusi Ketua Reda di room herder. Di sini ketua marah-marah besar, marah-marah emosi sampai ngotot-ngotot itu. Dan tim herder semuanya hanya bisa diam mendengarkan kemarahan ketuanya. Entah apa yang dibicarakan, mari kita lihat videonya biar kita tahu apa yang dimarahin si Ketua Reda. Oke cus. Sekalipun mau bergabung dengan Pangeran Salman ke Arab Saudi ya, sorry ya, tidak ada ngaruh buat herder ya, tidak ngaruh ya, karena yang kami bersihkan di sini adalah rumah kami sendiri, kami berhak ya. Jadi si Bom-Bom mau bergabung dengan siapapun, gua tidak akan pernah berpengaruh. Katanya kan kemarin itu keluarga Kak Reda mau itu didatangin apa? Datangin aja kalau kamu bisa mampu. Terus kalau lu ya, misalnya sampai misalnya ke keluarga ke salah satu keluarga yang ada di herder ini, lu mau ngomong apa ke sana tolol? Hah? Hah? Mau ngomong apa lu? Hah? Di sini kami sudah kubilang, gua ini tukang transfer. Mau bagaimana lu kasuskan gua? Gua sering transfer, tolol. Hah? Kencangkan tetap layarnya, teman-teman. Hah? Lu? Hah? Mau lapor sama siapa? Sudah gua bilang, sekalipun si Bom-Bom, si RK, ya si Tile tukang selingkuh, ya bergabung dengan Pangeran Salman, ya tidak ada pengaruh dan tidak akan membuat gentar seorang Reda Marbun. Ya, ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Ya. Jadi saya sarankan ya, buat para penipu-penipu ya, bertobat kau. Itu jalan satu-satunya, ya. Tidak usah, oh sekarang lagi bergabung, ikut-ikutan lagi. Mana si Yuli? Ada nggak waktu si Lia Kristen, waktu kalian itu apa? Berpelukan itu, bermesraan. Ada nggak? Teman-teman yang ada itunya, videonya, tolong di-review kembali, di-relay dulu, supaya orang tahu siapa ini si Lia Kristen ini, teman-teman. Ya, tidak usah, ya. Tidak usah, ya. Kalian itu mau bergabung dengan si ini, bergabung dengan sini. Apalagi APII adalah organisasi yang ilegal. Ya, ingat itu baik-baik. Ya, ingat itu baik-baik. Saya sedang menggaungkan ya petisi ya anti ya petisi masyarakat internasional, bukan masyarakat India. Ya. Di situ digaungkan apa? Anti intoleransi dan anti radikalisme. Ya. Semua negara di seluruh dunia lagi menggaungkan itu saat ini, teman-teman. Ya. Lu mau bertanya ke Pangeran Salman atau ke Pangeran si King yang baru itu, yang sekarang lagi menggantikan bapaknya? Hah? Pangeran Salman? Hah? Mau ke sana kamu? Ini ada nih kurang ajar ini, mendukung bikin petisi. Lu mau begitu? Hah? Ya, jadi apapun ya, mau ke siapapun ya, kalian dan mau kemana pun kalian untuk mensupport apa, membutuhkan ini kekuatan untuk bergabung dengan ini, bergabung dengan ini. Kalau lu mau jantan, silahkan bergabung aja kau sama si Jokowi. Coba rekrut dulu si Jokowi, yang ada kamu diludahin sama Pak Jokowi. Kamu itu kurang ajar. Kalau seperti Reda Marbun itu ya harus itu didukung. Pasti digituin sama Pak Jokowi. Iya, karena memang saya ini fans berat dan saya ini pendukung Jokowi, ya. Gitu, ya. Jadi ya coba yang ada ini ya, yang ada relay ya, yang ada relay apa namanya waktu si Lia Kristen dengan si Yuli ya. Ini supaya membantah ini mulutnya yang berkoar-koar ya, yang selalu, dan saya disebut penjilat. Ya, siapa kau Reda Marbun ngaca? Kau siapa kau lonte? Diam kau. Ya, kalau lu jantan naik kau babi, jangan dibawa bertaping-taping kau. Hah? Kau binatang juga kau ya. Ya. Dan follow akun ini teman-teman. Akun ini juga harus dibesarkan. Ya, ini akun Reda Marbun, akun 2 ya teman-teman ya. Follow akun ini. Follow. Ya. Aku dibilang penjilat. Hah? Mata kau yang penjilat, bodat. Hah? Itu minta maafku itu
respon saya ke seorang Tobias. Hello? Wah, lo kok kalian seret-seret? Berarti kan dia ular berkepala dua. Berarti, bodat! Itu khusus untuk beliau, Pak Tobias. Ngerti nggak kau? Tolol. Saya mau minta maaf ke si Dubur, kasih Puki Makjang, kasih Bom-Bom, kasih Debater si Gajang Nyingi, mau minta maaf, ya nggak ada gua, lebih baik saya tutup komal saya kalau minta maaf sama setan. Ya, sekarang dengarkan baik-baik teman-teman. Apakah bukan penipu yang dilakukan oleh seorang si Iskariot itu, teman-teman? Dulu apa alasannya untuk membangun itu? Yayasan Anak Terang itu. Sekarang gua tanya netizen, mana itu Yayasan Anak Terang itu sekarang? Mana? Mana? Di mana? Di mana sekarang? Di mana Yayasan Anak Terang itu? Di mana? Di mana? Lo kenapa lu si Gajang ingin membandingkan dengan si Edis? Si Edis hanya butuh apologet, rumah apologet, ya? Pantas nggak? Pantas. Bukan kita mendukung si Edis membabi buta. Udah gua bilang, kalau sempat mulut seorang Edis TV, ya, menjelek-jelekkan Katolik ataupun denom yang lain, itu bukan kalian, grup sirkus, bodat, bukan kalian yang nyikat, saya sendiri yang duluan sikat. Ya? Itu bukan rumah tinggal supaya apa? Supaya dia nyaman. Kalian kira, nanti di kolong jembatan aja dulu nanti kalau belum dapat kos-kosan kayak gitu. Kalian kira kayak di Konoha bisa tidur di kolong jembatan? Yang ada nanti diangkut ke departemen sosial. Apa? Mau itu? Kenapa? Kenapa kok disama-samakan? Itu si Edis TV, itu rumah apologet, itu si... Even kalau misalnya beda. Udah saya bilang, beda kepala, beda prinsip masing-masing teman-teman. Kayak si Metatron. Dia bilang, saya berprinsip, saya harus bekerja Karida. Ya nggak apa-apa. Itu, dan ada waktunya untuk berapologet, dia berapologet. Ya. Nah, kalau seperti kayak si Edis, memang dia fokus. Ya, dia kasih waktunya, berjam-jam. Tolol, mikir kau, otak kau, bodat. Ya, di samping itu juga dia menyempatkan waktunya curi-curi sampai dia nggak tidur. Coba. Si AB itu apa benar main judi slot? Tanyakanlah ke si AB teman-teman. Tanyalah ke si AB ya. Itu harusnya si AB lah yang jawab ya. Karena aku, tanyalah terlalu banyak tugasku, Dapitan. Kalau itu juga harus saya yang bertanya. Naiklah kalian ke itunya. Kita bilang si Iskariot aja dia udah nggak setuju teman-teman. Kita harus panggil namanya Rudi Yohanes Hutagalung. Ya itu temannya itu, mereka itu berteman, ya kan sahabat. Ya, walaupun dia nggak disangko sama si Iskariot. Ya kan, makanya bijak kalian teman-teman, bijak kalian, ya bijak, ya bijaklah kalian, ya. Tapi jujur si AB jawabnya, tapi susah jujur si AB. Ya itu. Nah, itulah makanya emang saya dukun kayak si Bom-Bom. Ya, emang saya dukun kayak si Bom-Bom gitu. Tahu semua prediksi bola, prediksi si RK mau selingkuh, tahu semua gitu. Jujurlah kalian teman-teman dan bijaklah kalian, ya. Bijaklah kalian. Saya sudah bilang, kalau ya pengorbanan saya, ya, kalau pertolongan saya, ya, dikata-katain orang mau dibuat konten, ya. Sudah saya bilang, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Raja di bumi dan Raja di surga. Ingat baik-baik. Kalau kamu membuat saya itu menyakiti saya, kamu sama saja menyakiti Bapakku yang di surga. Jadi ingat baik-baik. Kalau Tuhan Yesus sudah berperkara dengan seseorang, ya, tidak satu orang pun yang bisa menutup pintu. Kalau Tuhan Yesus, ya, yang menutup, tidak seorang pun yang bisa membuka, teman-teman. Jadi ingat baik-baik. Kalian lihat, teman-teman. Semakin akhir-akhir ini, semua dipertontonkan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kita belum sampai ke Kupang udah dipertontonkan, teman-teman.
tim herder belum sampai ke masjid untuk ngecek. Sekarang lihat teman-teman yang meninggal kemarin itu masih apa? Masih sholat. Masih sholat. Ya? Terus mana pendeta yang membaptisnya mana? Terus si Cumi kemana? Hanya nangis-nangis. Iya jadi. Mana itunya ya? Aduh malas saya untuk membukakan itu. Hanya nangis-nangis saja di komal. Dia tidak mau disebut murtadin. Dia itu hanya mujahirin entah apalah itu. Udah saya bilang, Tuhan Yesus akan berperkara dengan kalian-kalian. Satu persatu kalian akan dibukakan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara Reda Marbun. Ya. Ingat baik-baik, sekalipun kalian mau bergabung dengan si Jakir naik, si Jakar turun, tidak ngaruh buat mulut Reda Marbun. Sudah ku bilang, ya, dibikin editan ini, udah ku bilang, bikin editan foto Meki gua biar lebih cang gitu loh. Coba, gua mau lihat segimana banyaknya nanti itu bulu jembut si Reda Marbun. Gua mau lihat, ayo. Bikin dulu, bikin. Kenapa hanya badan body kayak gitu tipis kayak triplek? Kenapa? Hah? Kenapa? Bikin dulu foto Meki Reda Marbun editan. Coba bikin. Ngaruh nggak? Malah semakin kusikat kalian. Biar tahu kalian. Ngaruh nggak? Telepon anak-anak gua, telepon ke ini, bikin email ke suamiku. Ngaruh nggak? Ini nih, mumpung mertua aku ini nih sudah meninggal. Coba. Itu almarhum masih di rumah duka. Ayo kasih tahu ke sana, ayo. Ya. Kasih tahu, ayo. Email itu tahu nggak kalian teman-teman? Pagi, siang, sore, biar tahu kalian. Pagi, siang, sore. Hah? Semua fitnah kalian, semua tuduhan kalian, semua bully kalian itu membuat Reda Marbun semakin keras batu. Bukan membuat saya ciut. Misalnya itu jadi berdebar gitu jantung saya kalau pas dibahas gitu Reda Marbun. Itu si Reda Marbun itu kayak si nenek lampir itu tuh, si gembel itu tuh, si gembel si Wina. Membuat jantung Reda Marbun itu semakin ketahu. Monyet. Lu kira saya ini udah gua bilang, siapa yang sudah dibahas mulut Reda Marbun, siap-siap kau tenggelam. Siap-siap kau tenggelam. Ya. Sebegitu suamiku, keringat suamiku itu ya, memboking hotel ya, 3 juta semalam buat kau gembel ya. Winep anjing. Ya, dengarin itu baik-baik, baby. Tapi kalau duit kau, ya, 1 rupiah pun tidak pernah ku makan. Tapi ingat baik-baik, sampai kau mau mati, duit Reda Marbun sudah kau makan dan sudah kau tidur enak kau di Bandung, babi. Bukan saya ini untuk mempublish, teman-teman. Tetapi ini harus saya ucapkan, harus saya publish. Karena apa? Supaya mengingatkan orang Kristen, jangan sembarangan untuk memfitnah sesama orang Kristen. Nah, ingat baik-baik. Ingat baik-baik, saya tidak pernah tangan kanan saya, udah saya bilang sebelum saya jadi herder, sudah artis saja saya senengin 3 kali almarhum Arul Gurning, ya saya bawa ke hotel saya apa semua, fansnya aja, yang di lingkungan dia aja, ya pitung hadiahku, ya biar tahu, saya ini tangan kiri memberi tangan kanan itu nggak pernah tahu itu saya, ya tapi ini kenapa saya ini publish, kenapa? Ya karena saya difitnah, dituduh menggelapkan itu dana itu 500.000 si anak Batak. Siapa? Mana sekarang setelah kalian fitnah? Mana kalian? Menghilang kan? Sekarang mau bergabung, mau dengan si itu untuk membahas ini herder supaya, itu orang-orang yang di kona udah gua bilang bergabung kau dengan Pangeran Salman. Bergabung, ayo. Coba, email pagi, siang, sore, biar tahu kalian ke suamiku. Dibilang aku mendukung radikalisme apa segala macam, udah jelas-jelas aku bikin petisi. Astaga. Ini gak ada yang berantem, capung. Diamlah kau di situ, lente. Gak ada yang berantem di sini, budak. Di sini kami sapu-sapu, ngepel biar tahu kau.
Hah? Kau nggak ada urusanmu di sini, Bodat. Ya, nggak usah kau datang-datang ke sini, kau lepet. Ya, bergabung kalian sama si Zakir Naik. Ayo, untuk melawan herder. Sebegitu lemahnya kalian. Bom-bom sama kau Puki Makjang sama yang siapa lagi? Si Iskariot itu, hah? Sebegitu lemahnya kalian untuk melawan herder. Ngeri. Coba. Mana pelaporan kalian? Ke PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mana? Mana? Ayo. Mana? Udah gua bilang, masa tukang transfer mau dijadikan kriminal? Yang ada penyedot, ya, penerima itu apa namanya, uang ya itu kriminal, tolol. Masa tukang transfer mau dijadikan ini apa kriminal? Gimana sih otak kau itu? Saya ini ya baru Desember tahun lalu saya resign dari tempat kerja saya, Oon. Nih, Mama Sanggul ada saksi semua nih. Skala ini Babe Putih udah lama mengenal saya, ya. Ya mungkin kalau si Amin Wijaya baru-baru ini bergabung, tapi dia pun pasti mengintai saya. Baru tahun lalu, enggak kayak si Puki Makjang itu dikasih pemerintahan, disupport pemerintahan, gak ada kerjaannya, hanya apa? Doktor. Dibikin kemarin apa? Wisudaan abal-abal. Mengerikan. Seperti itulah masih ada oten-oten yang masih percaya. Mengerikan. Ya, mengerikan. Ngeri. Ya. Siapa di sini yang apalagi nih kayak si PG? Ya kan hanya dibikin ini kan. Jadi si Mama Sanggul itu perawan tua itu. Iya, jadi si PG itu pun bercerai itu karena dia sering mukulin istrinya. Budat. Goblok kau, yang jelas-jelas di mata kau itu si MP yang mukulin istrinya, tolol, nggak kau bahas, Budat. Itu tuh si Agatal tuh, mengaku-ngaku orang Sunda tuh, anak 3 tuh, mana? Ngapain baca-baca firman kau, lonte? Baptis dulu itu anakmu yang 3 itu ke Kristen. Baptis dulu tuh, gak usah kau botok-botok kau anjing. Kurang ajar, kalian di sana pelaku, kok jadi herder yang tertuduh terdakwa sama si Edis, Kok jadi kita yang terdakwa? Kalian pelaku, kok jadi kami yang terdakwa? Baca-baca firman, pokoknya aku ini harus menginjili. Ini kan firman Tuhan, kita harus menginjili. Itu rum binatang itu, bodat. Urus itu anakmu yang 3 itu. Masih berani moncong kau. Itu si Reda Marbun ini omong kosong. Itu anak-anak yang mana tolol, gua telantarkan, bodat. Lu kalau bicara pakai data, anjing. Bodat, ini si bontot saya, itu penghasilannya berapa sebulan? 10 juta itu, karena dia juga ASN. Paham kau? Jalan-jalannya ke Jerman, bodat. Tolol kau, anjing, babi, kurang ajar. Sekarang kau, ya kita nggak boleh. Kalau kemarin itu melaporkan, gua justru menunggu tantangan kau, bodat. Tapi lu sekarang ngomong ini, nanti ngomong begini. Udah gue bilang, yang sudah dibahas mulut Reda Marbun, siap-siap tenggelam. Ya, pegangan. Biar tahu kau. Lu mau tahu kan? Inilah saya. Biar tahu kau. Sekarang, bisa dicek sekarang tiket ke Eropa ini, ke Jerman ini. Lagi melanglang membumbung tinggi. Tapi anak si Reda Marbun bisa jalan-jalan ke Jerman. Jalan-jalannya ke Jerman, Eropa, tolol. Gara-gara kau baca-baca firman. Jadi kau sembarangan menuduh-nuduh Reda Marbun. Karena apa? Karena saya membantai semua penipu. Dengan sembarangan mulut kalian bikin fitnah. Si PG disebut tukang pukul istri. Mana buktinya, bodat? Gua tahu istrinya namanya siapapun.
Nomor cancuk BH mantannya si PG juga gua tahu, bodat. Jadi jangan sembarangan kalian semua itu bikin-bikin fitnah di sana. Nenek Sanggul itu perawan tua. Mata kau perawan tua, tolol. Di tim herder itu melebihi keluarga satu darah. Biar tahu kalian. Ya, bukannya tidak ada di antara kami ini kadang miskom, ya, misunderstanding. It's no problem, ya. Itu biasa, hal biasa. Ya, satu darah aja bisa saling golok menggolok kalau mau ke sana, ya. Pasti ada. Saya pun sebagai leader di sini bukan berarti saya sempurna, saya tidak pernah bikin salah. Mungkin si PG juga pernah kumarahin atau apa, saya pun pernah misunderstanding ke si PG, ke Mama Sanggul, ke sama aja, semua itu pasti. Tapi antara kami itu saling mengerti. Karena kami, kenapa? Kami pegang ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau sesama seiman, dan kita harus mengkhususkan, mendahulukan saudara seiman. Ya, ingat itu baik-baik. Dan kami itu tidak pernah memanggil-manggil orang ke sini, ya. Kalau ada orang ia menyesal masuk ke sini, ada yang sampah ngapain pula nggak pernah dipanggil, datang-datang sendiri, emang kok sok dibutuhkan. Sosok dibutuhkan, nggak akan kubahas nama itu. Ya, dan saya mau di tim herder itu, ya, masuk ke herder itu, biarlah dia semakin bijak, semakin tahu bagaimana sih orang Kristen yang benar. Itu yang saya mau. Jangan kalau di sini masuk ke herder itu hanya happy-happy aja. Suka dan duka harus kita lalui bersama. Ya, jadi jangan bikin-bikin fitnah terus. Ya, bergabung dengan si A, bergabung dengan mendatangi. Kenapa API suruh aja langsung ke Jerman? Ya, coba. Mana laporan situ si babi jalang itu? Mana LP-LP-an itu? Kenapa udah redup? Nah, di posting lah sekarang apa teman-teman? Si Metatron mempublish, merekam diam-diam. Semua ada sebabnya. Jadi ada akibatnya. Ada sebab, ada akibatnya. Kalau lu jujur, itu tidak akan terpublish. Karena kamu mau mendoxing, membentur-benturkan saya dengan si Metatron sehingga si PG bergerak. Ya, jadi semua ada sebabnya. Ya, jadi nanti laporkanlah si PG. Kau melaporkan si PG, lawanmu nanti sedunia. Jadi jangan dibilang ya, kalau nanti ada bermasalah si ini, manalah mungkin mau itu si Reda Marbun mau. Tolol bodat. Tim saya itu, ya, tim saya itu tidak akan pernah saya lepas berjalan sendirian. Ya, kau yang sibolis, bodat. Tinabunan, anak lonte. Nah, udah. Ya, di bawah kau ya, di bawah. Inilah hasil yang goyangannya goyangan lonte, teman-teman. Kayak si Tinambunan ini. Ya, di sini tidak ada pesundal. Kami sudah berkali-kali bilang bahwa kami itu sudah menyelesaikan masa lalu kami. Tidak ada di antara manusia di muka bumi ini yang sempurna, ya. Ya, komal sakit hati, enggak ada komal sakit hati di sini. Enggak ada yang sakit hati di sini. Yang ada di sini adalah tukang sikat. Ya, kau mau disikat, naik. Ya. Ya, naik. Kalau mau disikat di sini, ya, naik. Ya, naik. Naik. Ya. Jadi ingat baik-baik. Komal herder ini ya untuk membersihkan ya para penipu ya mafia donasi ya. Kami sudah berulang kali untuk mengungkapkan itu ya. Jadi ya nggak usah dipajang-pajang lagi sekarang pengacara. Siapa itu si Nasrul? Iya Pak Nasrul, jadi bagaimana? Aduh dipajang lagi. Ya membuat herderan nanti tindakan ini tindakan itu. Aduh. Ingat kau gatal. Film pornomu ada, kau yang merekam, kau yang menyebarkan. Tidak
Ingat itu baik-baik. Jadi lu, ya, udah kemarin udah diputarkan bagaimana kehidupan kamu. Buntu kan? Ya, jadi nggak usah sok-sok pongah kau, ya, melaporkan. Orang LPmu aja nggak jalan, itu juga kan bukan kau, bukan uang kau. Tunggu dulu teman-teman, filmnya itu biarlah nanti orang lain dulu yang memutarkan, jangan saya, karena akun yang satu kena PL. Ya, nanti ku putar lagi nanti, hancurlah nanti ini kena PL semua. Minggu depan 7 hari ya mulai. Ya biarin kok itu yang menspender sepundar si pindor si pondor. Ya, ingat itu baik-baik ya. Black coffee jangan ada dulu nobar, jam segini kau udah nobar jam segini masih sibuk mempersiapkan makan malam, makan ini kau nobar jam segini kau. Iya, betul. Oh, semalam aku di mute di room Ija karena minta video gatal si gatal di situ. Ya mereka ini menutupi satu sama lain, ya. Menutupi link apa ini? Link apa? Mau naik kah? Depokers? Mau naik? Mau naik? Hah? Link apa maksudnya? Kau aja belum mengikuti room ini. Ya. Ini tolong di-follow akun ini. Ini Reda Marbun akun 2. Follow dulu ini, ya. Follow dulu. Reda, izin, itu ada yang typing VCS apa itu Andre Borneo yang sering ketemu dengan Pak Jokowi selalu tuh. Dia kebetulan juga di Kalimantan. Gampang kalau tim di Kalimantan, udah ada kok, betul nggak? Itu Andre Borneo. Oh, astaga. Aduh, kita ini kasihan anak-anaknya. Itu pasti itu tanpa PT itu mah pornografi, dan itu kan sangat ini di Indonesia sangat sensitif teman-teman. Ya. Sangat sensitif itu kok Amin. Itu pasti nggak harus susah itu, nggak harus pakai pengacara, itu langsung itu, ya. Itu langsung itu. Cuman ya, yang kena itu nanti si Mojat sama anak-anaknya juga kasihan. Ingat itu baik-baik. Walaupun kau hapus itu dari PT-mu, ya. Gatel. Walaupun itu kau hapus, ya. Ya, ingat baik-baik, itu tetap nanti bisa ditemukan itu ID-nya. Itu kan urusan aparat lah, ya. Jadi nggak usah kau pongah, ya. Mending urus anak-anakmu itu, bikin kue-kuemu itu banyak itu. Jangan-jangan nanti Mama Sanggul bantu kau juga supaya dipasarkan itu kue-kuemu itu. Ya. Agatha semakin cantik, ya semakin cantik lah orang babunya yang disuruh berondongnya cuci motor. Gimana si Alfa Maulana ini gimana? Jangan-jangan kau menggiur-giur juga itu totongmu melihat botoknya si Aprida itu. Ya, coba. Jadi ini tenang aja teman-teman ya. Jangan merasa dikira ya bahwa itu hanya gertak sambal ya. Udah gua bilang, kalau tidak menangis darah jangan sebut nama saya Reda Marbun. Udah saya bilang. Gimana sih? Kok nggak nyadar ya? Siapa yang dulu, ingat baik-baik, si Puki Makjang dengan si Iskariot itu sudah sikat menyikat dulu itu, serangan habis. Tapi masih bertahan mereka, masih bertahan, masih bisa membodoh-bodohi. Masih bisa, buktinya GBI Karos masih lolos, Hah? Si Puki Makjang, masih lolos dengan jayasannya ini begini. Wah, jayasan ini, mari kita berdiakonia. Halo, semua dunia berdiakonia. Itu gereja, jangan kasih persembahan ke gereja. Kita berdiakonia ke Hagios Internasional. Si Bom. Hah? Udah sikat menyikat teman-teman dengan Pastor Yusuf Manuhulu, ya. Udah sikat menyikat teman-teman, tapi masih bisa bertahan, biar tahu kalian. Ya, pasti bisa bertahan, tapi ada tapinya. Setelah dibahas mulut Reda Marbun, anjlok semua. Ya.
Jadi nggak usah banyak bacot. Setelah dibahas mulut Reda Marbun anjlok semua. Iya, memang kurang ajar ini herder ini, Medda. Paham kan? Paham? Karena apa? Ada tangan Tuhan yang ikut campur, bukan karena kuat dan gagah mulut seorang Reda Marbun. Reda Marbun hanya sebagai fasilitator yang dipakai Tuhan untuk membersihkan para penipu itu, bukan karena kuat dan gagah. Saya ini hanya manusia biasa, dikasih apa aja mungkin truk digitukan sama Tuhan, saya udah lupa. Ya, tapi karena ada Tuhan yang bekerja di situ, sehingga semua bisa tenggelam. Karena apa? Karena perbuatan mereka. Ya. Bukan karena kekuatan kita atau akibat apa? Ada magic dukun dari seorang Reda Marbun. Ya, ingat itu baik-baik. Ya, dan di setiap doa saya selalu menyebutkan nama mereka satu persatu. Biarlah ini orang-orang ini berperkara dengan Engkau Tuhan Yesus. Ingat itu baik-baik. Ya, jadi buat begundal-begundal ini nggak usah berkumpul-berkumpul, ya. Dan ingat baik-baik, semakin kalian itu mendengarkan arahan-arahan dari si dubur dan juga si keset, maka itu makin menggali kuburan kalian semakin dalam. Karena apa? Yang selalu digaung-gaungkan oleh si dubur dan si keset itu semua omong kosong. Mana mungkin Reda Marbun dilaporkan ke PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Emang saya ini kriminal? Justru kalau saya dilaporkan, mereka apa visi misi dan kamu Reda Marbun? Saya sebagai orang Kristen yang benar dan saya ini mencoba untuk memenangkan negara saya, tanah kelahiran saya. Dan ingat, itu ada di bio saya di medsos saya. Bisa kamu cek itu di link saya membuat petisi untuk anti radikalisme dan intoleransi. PBB langsung si Reda Marbun diangkat menjadi ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa di Gedung Putih di New Geneva. Masih kurang percaya gigitan Reda Marbun? Masih? Hello? Kenapa harus mengejar-ngejar si Amin Wijaya? Asal matohoy na si Lubangon. Siapa kau, Claudi? Tunjukkan tititmu, budat. Kau aja nggak follow akun ini. Kau kalau bertyping kau hati-hati kau di situ, budat. Kau mengenal saya atau gimana kau? Ya, coba ingat itu baik-baik. Ya, jangan sampai menyerang-nyerang lagi personal, ya kan? Ya, jangan menyerang-nyerang si Amin Wijaya, ya kan? Ngapain? Nggak guna. Ya, mundur dari situ, mundur dari situ, mundur dari situ, mundur dari herder, mundur. Sebegitu menakutkan kah herder ini? Halo? Kenapa si Amin Wijaya yang disuruh mundur? Si PG aja. Si PG aja. Kalau si Amin Wijaya kan bernarasi kan biasa-biasa aja, ya kan? Kalau si PG kan bikin itil si Wine Gembel itu. Biasanya gini kan itilnya itu, kalau udah mendengarkan si PG ya kan langsung begini, langsung ciut, langsung masuk ke dalam. Atau si Bintang, tuh si Bintang itu tuh, si Bintang. Buset, iya buset. Ini adik-adikku yang ini masih lajang mereka. Masih jombolo. Yuk, coba. Itu yang dua itu dulu direkrut tuh, yang dua itu. Di saat si Amin Wijaya kalian dipersekusi para setan-setan, dituduh menipu, dituduh mana kalian kontribusi kalian sebagai apologet senior? Pakai apologet senior, halah, tai kotok.
Sosokan. Oh, sekarang karena si Amin Wijaya melanglang buana di herder. Oh, sekarang apologet senior. Sosokan. Ini rekrut nih Mama Sanggul tuh, bendahara dia. Lumayan banyak duitnya, dia juga pengusaha itu. Ya, coba. Tuh nih petani, penjilat si babe putih. Rekrut tuh. Iya digoreng-goreng terus-terusan. Sekarang terjawab loh. Dari tahun berapa coba? Udah berapa tahun dia difitnah di apa? Digoreng sama si Puki Makjang. Hah? Ke gua aja, gua dulu benci karena apa? Itu waktu aku ke Den Haag aja itu. Si Amin Wijaya itu gila itu Bu Reda. Tapi Indah pada waktunya pernah nggak ku interview si Amin Wijaya? Bro Amin, gini dulu. Waktu itu emang ada nggak? Nggak ada karena apa? Ada hikmat di sini. Ya, jadi nggak harus banyak bacot kita kadang-kadang. Ya, nggak harus ini banyak bacot gitu. Apalagi saya kan, kalau tidak ada bukti nggak akan diterima di herder. Ya, atau si Eskomo aja yang direkrut. Itu mah bebas itu ya. Eskomo kau pasti dibawa kan? Ya, jadi begitu teman-teman ya. Saya biar teman-teman yang lain juga untuk berbicara. Yang pertama tadi ya, mereka merekrut si Julius, si Kores, si Juma, si Ripe, si apa itu untuk melawan herder. Ya, silakan dulu teman yang lain. Itu tamuku, ada tamuku. Izin ya Kak. Ya. Ya, makanya saya bilang ya, kemana itu yang lama-lama